Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak hebat kelas 8A B C. Hari ini kita akan melanjutkan lagi tentang pelajaran kita tentang sistem peredaran darah manusia. Tentunya kalian sudah mandi, sudah sarapan ya, sudah sholat duha bagi yang muslim. Kemarin kalian sudah membuat skema tentang gambar jantung. Untuk hari ini, Ibu akan menjelaskan sistem peredaran darah manusia dari struktur dan fungsi sistem peredaran darah sampai ke gambar jantungnya. Oke, sistem peredaran darah manusia ya. Struktur dan fungsinya, darah adalah cairan berwarna merah yang terdapat di dalam pembuluh darah. Darah memiliki beberapa fungsi. Nah, kita semua memiliki darah kan ya? Nah, fungsi dari darah adalah mengangkut sari-sari makanan dari usus dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Jadi, makanan yang kita makan, kemudian sari-sarinya diangkut oleh sel darah merah. Kemudian mengangkut oksigen dari paru-paru serta mengedarkannya ke seluruh tubuh. Dan juga mengambil karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dibawa ke paru-paru. Berikutnya, fungsi darah adalah mengangkut hormon dari pusat produksi hormon ke tempat tujuan di dalam tubuh kita. Berikutnya, mengangkut sisa-sisa metabolisme dalam sel untuk dibuang ke ginjal, kemudian menjaga kestabilan suhu tubuh. Caranya adalah melakukan penyebaran energi panas dalam tubuh secara merata. Jadi kalau kita kekurangan darah untuk suhu tubuh pun tidak stabil. Kemudian membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Nah, di dalam darah terdapat sel. Sel itu nanti dibagi menjadi sel darah merah, sel darah putih. Nah, untuk sel darah dan komposisi lainnya sudah dipelajari minggu kemarin. Nah, sekarang kita membahas tentang alat peredaran darah. Alat peredaran darah pada manusia sebenarnya banyak sekali ya. Ada jantung, ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu ada yang besar, ada yang kecil. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang jantung. Nah, siapa yang nggak punya jantung? Nah, tentunya kalian punya semua ya. Dan jantung kita itu berdetak setiap hari, setiap menit, setiap detiknya. Nah, kenapa nggak capek? Nah, kalau capek bagaimana? Kalau jantung kita berhenti berdenyut, maka apa yang terjadi? Yang terjadi otomatis tidak dapat mengedarkan oksigen di dalam darah ya, tidak dapat mengalirkan sari-sari makanan dan seterusnya. Jadi kalau alat vital kita yaitu jantung di peredaran darah itu berhenti, otomatis bisa dikatakan apa? Mati ya. Nah, sekarang Jantung merupakan pusat sistem peredaran darah yang berfungsi sebagai alat pemompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di rongga dada agak kiri. Nah, coba sekarang kalian pegang tuh dada sebelah kiri kamu. Nah, itu ya. Kamu akan merasa detaknya ya, deg-deg-deg. Nah, itu berarti jantung kalian. Besarnya itu kira-kira satu kepalan tangan kita. Kalau kamu misalnya anaknya tinggi besar berarti sekepalan tangan kamu gitu. Yang kecil juga sekepalan tangan kamu. Kemudian berat jantung ya, organ dewasa itu sekitar 300 gram. Itu pada umumnya. Nah, jantung terdiri dari 4 ruangan, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kiri, bilik kanan ya. Jadi ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Biasanya saya menghafalkannya sasi babi. Nah, itu ya. Sasi babi. Oke, lanjut. Di antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat katup 2 daun. Artinya ada 2 ya. Sering disebut valvula bicuspidalis. Bicus itu 2. Nah, berfungsi agar darah dari bilik tidak kembali ke serambi ketika bilik berkontraksi untuk memompa darah keluar jantung. Nah, di antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat katup 3 daun. Sering disebut valvula tricuspidalis. Itu 3 ya. Nah, pada perbatasan jantung dan pembuluh nadi terdapat katup dengan 3 daun berbentuk bulan sabit atau sering disebut valvula semilunaris. Nah, fungsinya
menjaga agar darah dalam pembuluh nadi tidak kembali ke jantung. Oke, sekarang kita lihat gambar jantungnya. Nah, ada dua gambar jantung. Gambar jantung yang pertama ini sangat sederhana. Kamu bisa memperhatikannya. Jantung kita ada 4 ruangan, ya. 1, 2, 3, 4. Sa, si, ba, bi. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Oke, saya perjelas lagi. Oke. Jadi ada 4 ruangan ya, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Saya menghafalkannya sa, si, ba, bi. Nah, sekarang perhatikan. Jika serambi berdenyut ya, maka darah dari serambi kanan menuju ke bilik kanan, serambi kiri menuju ke bilik kiri. Nah, ketika berdenyut ya. Nah, ketika bawah yang berdenyut, maka atas membuka. Ketika membuka, maka serambi kanan mendapatkan CO2 dari seluruh tubuh. Sedangkan serambi kiri mendapatkan oksigen dari paru-paru. Nah, jadi ketika bilik kanan itu berdenyut, maka serambi membuka. Nah, ketika dia berdenyut, bilik kanannya nanti darah dari sini nanti menuju ke paru-paru. Dari bilik kanan ke paru-paru. Sedangkan dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Oke, perhatikan ya. Di sini ada gambar warna merah, itu yang mengandung oksigen, ya. Ini adalah pembuluh darah. Sedangkan yang warna hitam itu adalah yang mengandung CO2. Nah, sekarang perhatikan. Serambi kanan membawa karbon dioksida karena berasal dari seluruh tubuh. Jadi ketika kita bernafas, tarik nafas, maka sebaiknya oksigen yang masuk kan. Nah, ketika kita keluar nafas itu CO2. Jadi ketika kita tarik nafas, oksigen itu kemudian di dalam sel mengadakan proses apa? Respirasi sel. Kelas berapa ini? Kelas 7. Ketika respirasi sel terjadi, maka menghasilkan CO2. Nah, CO2 yang dari seluruh tubuh ini, dari sel seluruh tubuh menuju ke jantung, yaitu ke serambi kanan. Nah, CO2 ini nanti ketika serambi kanan dan serambi kiri berdenyut, ya, serambi kanan ini menuju ke bilik kanan. Nah, ketika ke bilik kanan berdenyut, maka ini akan menuju ke arteri pulmonalis. Ini namanya arteri pulmonalis. Nah, CO2 ini nanti masuk ke paru-paru. Nah, tukeran dengan oksigen yang kita hirup. Nah, kita hirup, oksigen masuk, nanti kita hembuskan nafas, CO2-nya yang keluar, ya. Jadi ini CO2 nanti masuk ke paru-paru, nanti diganti oksigen yang kita hirup. Nah, ketika oksigen yang kita hirup masuk ke vena pulmonalis, ini namanya vena pulmonalis, masuk menuju ke serambi kiri. Nah, serambi kiri nanti oksigen menuju ke bilik kiri. Bilik kiri yang banyak mengandung oksigen ini menuju ke aorta. Aorta itu serambi yang pembuluh yang besar, ya, yang ke seluruh tubuh. Nanti ini menuju ke seluruh tubuh. Di sini terjadi respirasi sel atau oksidasi sel. Maka O2 akan berubah menjadi CO2. CO2 menuju vena cava, masuklah ke serambi kanan. Serambi kanan berdenyut menuju ke bilik kanan. Bilik kanan berdenyut menuju ke paru-paru dan begitu terus, ya. Jadi antara jantung sama paru-paru itu bekerjanya luar biasa. Makanya kalian harus bersyukur masih memiliki jantung yang bagus, masih memiliki paru-paru yang bagus. Jadi yang cowok-cowok, ya, jangan merokok, ya, karena merokok otomatis dapat mempengaruhi kerja ini. Begitu. Nah, sekarang gambar skema jantung yang kedua. Lebih rumit lagi ini, ya. Nah, pada skema jantung yang kedua, tetap di sini ada sa, si, ba, bi. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Nah, sama, kerjanya sama, ya. Ketika serambi berdenyut, maka bilik membuka. Ya.
ketika bilik berdenyut, maka serambi membuka. Begitu. Nah, sama ketika serambi kanan yang terisi CO2 dari vena cava ya, entah itu dari tubuh bagian bawah atau tubuh bagian atas ya, otak, ini nanti menuju ke serambi kanan. Serambi kanan kemudian menuju ke bilik kanan. Bilik kanan nanti dipompa ke mana? Ini kan, kalau ini ke paru-paru ya. Sama, ini juga dipompa ke paru-paru. Nah, hasil dari paru-paru itu berupa apa? Berupa oksigen. Sama enggak? Sama Bu, ini juga oksigen. Nah, ketika ini dari paru-paru nanti menuju ke serambi kiri berupa oksigen. Serambi kiri nanti menuju ke bilik kiri, ya. Bilik kiri nanti digeser menuju ke seluruh tubuh. Nah, ini kan bilik kiri menuju ke seluruh tubuh nih. Kalau ini diuraikan, bilik kiri ke seluruh tubuh. Nah, ada tubuh bagian atas, otak, dan tubuh bagian bawah. Tubuh bagian bawah itu ada ginjal sampai dengan kaki, semuanya ada di sini ya. Nah, itu membawa oksigen. Nah, ketika sampai ke bagian tubuh bawah atau tubuh atas, oksigen semuanya akan masuk ke dalam sel-sel dan berganti menjadi apa? CO2 karena proses respirasi sel atau oksidasi sel. Nanti masuk ke vena, sama ini juga masuk ke vena, masuk lagi lah ke serambi kanan. Dan seterusnya seperti itu, ya. Jadi itu adalah cara kerja dari jantung. Boleh kalian menjelaskan menggunakan yang kecil atau menggunakan yang sangat rumit seperti ini. Jadi kerja jantung luar biasa, ya, tidak pernah merasa capek. Coba bayangkan kalau mereka merasa capek, aduh capek, saya istirahat dulu 1 jam ya. Kira-kira hidup apa enggak? Wah, tidak hidup dong, ya enggak? Jadi semuanya tubuh kita itu, sistem tubuh kita itu bekerja luar biasa, siang, malam, pagi, ya, setiap menit, setiap detik. Jadi sayangilah organ tubuh kita, sayangilah jantung kita, sayangilah paru-paru kita. Jadi janganlah kalian merokok karena dapat merusak apa? Organ tubuh kita, terutama paru-paru, jantung. Oke ya, untuk penjelasan hari ini tentang jantung, kemarin kan Ibu janji ya. Nah, cukup sampai di sini. Terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.